Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Maridasari dengan NIM 202233160. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah filsafat, yaitu aliran realisme. Aliran realisme berasal dari bahasa Inggris atau real yang berarti nyata atau ada, berdasarkan fakta, yang menggunakan penggunaan atau perbedaan eksperimen dan memiliki proses di mana pembelajaran melalui observasi. Ciri-ciri kelompok yang mengikuti aliran realisme. Yang pertama, membedakan antara objek pikiran dan tindakan pikiran itu sendiri. Yang kedua, seorang realis tidak akan menjauhkan diri dari fakta yang ada. Yang ketiga, seorang realis menghormati sains dan membedakan hubungan yang erat antara sains dan filsafat. Tetapi banyak dari mereka yang berikat dan ketika terhadap sains lama. Bentuk-bentuk aliran realisme. Yang pertama, aliran realisme rasionalisme, yaitu memandang bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran atau ide. Yang mengamatinya, realisme dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Yang kedua, realisme klasik. Realisme klasik memandang bahwa manusia pada hakikatnya memiliki rasional. Yang ketiga, realisme religius. Dalam realisme religius terdapat dua order. Yang pertama, order natural dan order supernatural, yang keduanya berpusat pada Tuhan. Yang keempat, realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia itu organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks. Yang kelima, neorealisme dan realisme kritis. Menurut pandangan Breed, filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan persiapan demokrasi atau hormat menghormati antar individu. Tokoh-tokoh dalam aliran realisme. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stokinia pada semenanjung Kalkidi di Stasia atau Balkan. Yang kedua, Francis Bacon atau 1210 sampai 1290 Masehi. Menurut Francis Bacon, pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dan dunia fakta. Yang ketiga, John Locke 1632 sampai 1704 Masehi. Filsafat Locke dapat dikatakan anti metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan aliran realisme. Kelebihan aliran realisme. Yang pertama, program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup. Yang kedua, peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, metodenya logis dan psikologis. Kekurangan dari aliran realisme. Yang pertama, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis-jenis pendidikan yang sama. Yang kedua, kekeliruan menilai persepsi, tidak adanya penjelasan mengenai objek atau khayalan dan halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visual. Implementasi aliran realisme. Yang pertama, pendidikan sebagai institusi sosial. Yang kedua, siswa peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Yang ketiga, tujuan pendidikan realisme untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tugas sosial. Yang keempat, kurikulum. Penerapan kurikulum dikembangkan secara komprehensif, mencakup semua pengetahuan sains, sosial, dan muatan lokal. Contoh kasus dalam aliran realisme. Dalam dunia pendidikan, pada proses pembelajaran kepada siswa, metode memahami pengertian dan konsep lebih baik daripada hanya menghafal, dan juga memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak, dan memberikan pelajaran yang mudah terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.